Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. Gustiayu Mahayukti, MSI selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Imade Suwarsana SPD MSI selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Gede Sweken MSc selaku penguji 1. Serta yang saya hormati pula Ibu Putu Kartika Dewi SPD MSc selaku penguji 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Alit Damayanti dengan NIM 18131010002 dari kelas 8A Matematika, program studi S1 Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang sudah saya susun yang berjudul Pemodelan Intervensi dan Peramalan Tingkat Penghunian Kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Bali, Dampak Akibat Pandemi COVID-19. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini yaitu ada 3 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan terkait latar belakang. Pulau Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang menjadi tujuan utama para wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun domestik, untuk berkunjung ke Pulau Bali. Berbagai keanekaragaman budaya serta keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali ini menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Bali. Hal ini yang mengakibatkan kunjungan wisatawan yang datang ke Pulau Bali, baik itu domestik maupun mancanegara, setiap tahunnya semakin meningkat. Tingginya kunjungan para wisatawan yang datang ke Pulau Bali ini harus diimbangi oleh adanya sarana akomodasi yang memadai, salah satunya yaitu sarana penginapan ataupun hotel. Hotel berdasarkan kelasnya dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu hotel berbintang dan hotel non-bintang, di mana hotel berbintang itu dibedakan menjadi hotel bintang 1, hotel bintang 2, hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5. Industri pariwisata dan juga industri perhotelan keduanya saling berkaitan, di mana tinggi rendahnya tingkat kunjungan wisatawan yang datang itu berpengaruh terhadap tingkat penghunian kamar hotel itu sendiri. Selain itu, industri pariwisata dan juga industri perhotelan itu juga memiliki peranan penting dalam hal pembangunan negara, seperti meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan industri rakyat, serta meningkatkan pendapatan daerah. Hal itulah yang mengakibatkan sektor pariwisata di Pulau Bali menjadi sektor andalan, baik itu bagi pemerintah maupun bagi masyarakat di Pulau Bali. Selain itu, hotel sebagai sarana akomodasi pokok sektor pariwisata harus diperhatikan serta dipantau perkembangannya, di mana kunjungan wisatawan yang datang ke Pulau Bali setiap tahun meningkat. Hal ini juga mengakibatkan terhadap tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Bali yang juga semakin meningkat. Namun, sejak kemunculan pandemi COVID-19 yang terjadi di akhir tahun 2019 dan mulai masuk ke Indonesia tepatnya pada bulan Maret 2020, hal ini memberikan dampak yang negatif terhadap berbagai sektor kehidupan di Indonesia, utamanya di Bali. Salah satunya yaitu pandemi COVID-19 ini memberikan dampak negatif terhadap sektor pariwisata di Pulau Bali, di mana hal ini juga berakibat terhadap tingkat penghunian kamar hotel di Pulau Bali. Berikut data bulanan TPK hotel seluruh kelas bintang dalam persen di Provinsi Bali yang saya peroleh di website resmi Badan Pusat Statistika Provinsi Bali. Apabila dilihat dari tahun 2015 hingga tahun 2019, data TPK hotel di mana belum terjadinya pandemi COVID-19 itu data masih stabil, tidak terjadinya peningkatan maupun penurunan yang sangat drastis. Namun apabila dilihat sejak awal tahun 2020, data TPK hotel mengalami penurunan secara terus-menerus, di mana di awal tahun 2020 ini sejak kemunculan pandemi COVID-19. Penurunan ini mengalami penurunan yang sangat drastis, tepatnya yaitu pada bulan Maret
2020 ke bulan April 2020, yaitu dari 25,41 menjadi 3,22. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap data tingkat penghunian kamar hotel seluruh kelas bintang dalam persen di Provinsi Bali. Untuk mengetahui suatu data di masa yang akan datang, perlu dilakukannya sebuah peramalan. Namun, untuk melakukan peramalan terhadap data runtun waktu yang mengandung peristiwa intervensi, metode yang digunakan atau yang tepat digunakan yaitu menggunakan metode analisis intervensi, di mana model intervensi itu sendiri merupakan sebuah model yang digunakan untuk menjelaskan efek dari peristiwa intervensi pada sebuah data runtun waktu. Beberapa peneliti yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis intervensi maupun model intervensi sudah banyak dilakukan. Namun dalam hal ini saya belum menemukan adanya penelitian yang dilakukan terhadap data runtun waktu tingkat penghunian kamar hotel, baik itu hotel non bintang maupun bintang di Provinsi Bali, yang menggunakan analisis intervensi maupun model intervensi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian pemodelan intervensi dan peramalan data tingkat penghunian kamar hotel atau TPK di Provinsi Bali dampak akibat pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, variabel intervensi atau peristiwa intervensi yang saya gunakan yaitu pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana pemodelan intervensi tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang di Provinsi Bali dampak akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana peramalan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang di Provinsi Bali dampak akibat pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengkonstruksi pemodelan intervensi tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang di Provinsi Bali dampak akibat COVID-19, dan tujuan kedua yaitu untuk mengetahui peramalan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang di Provinsi Bali dampak akibat pandemi COVID-19. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Dapat memberikan tambahan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan pada bidang matematika mengenai model intervensi data runtun waktu. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat bagi peneliti. Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, serta memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang peramalan data runtun waktu dengan analisis intervensi. Manfaat bagi pembaca, yaitu menambah wawasan dan dapat dijadikan bahan referensi serta pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis. Adapun keterbatasan masalah dalam penelitian ini yaitu data yang digunakan yaitu data bulanan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang untuk seluruh kelas tingkat bintang hotel di Provinsi Bali dari bulan Januari 2008 hingga bulan November 2021. Dan variabel intervensi yang digunakan yaitu peristiwa pandemi COVID-19. Selanjutnya terkait kajian pustaka. Yang pertama, analisis deret waktu atau time series. Data deret waktu merupakan sebuah data yang disusun berdasarkan urutan waktu. Adapun analisis deret waktu itu sendiri merupakan sebuah metode kuantitatif yang dapat menentukan pola data masa lampau yang disusun menurut waktu. Secara umum, terdapat 4 pola data pada sebuah data deret waktu, yaitu ada pola data horizontal, pola data musiman, pola siklus, dan pola tren. Pola data horizontal yaitu sebuah pola data yang berfluktuatif, tetapi data tersebut di sekitaran min atau nilai rata-rata hitung. Adapun untuk pola data musiman yaitu sebuah pola data yang mengalami fluktuatif yang sangat tajam pembedaannya dalam periode-periode tertentu. Untuk pola data siklus yaitu sebuah pola data yang berfluktuatif dengan terjadinya nilai maksimum dan minimum dalam periode tertentu yang menyerupai gelombang suatu periode. Adapun untuk pola data tren yaitu sebuah pola data yang berfluktuatif dengan jangka panjang mengalami kecenderungan baik itu peningkatan maupun sebuah penurunan.
Salah satu ciri dalam pembentukan model analisis deret waktu adalah dengan mengasumsikan bahwa data deret waktu yang kita miliki tersebut dalam keadaan stasioner. Stasioner merupakan suatu keadaan data yang berfluktuatif di sekitar nilai rata-rata dan ragam atau varian yang relatif konstan untuk seluruh periode waktu. Pada nyatanya, pada saat kita ingin menganalisis sebuah data runtun waktu, tidak semua data sudah dalam keadaan stasioner. Tentu saja kita pasti menemukan data tersebut tidak stasioner. Apabila data yang ingin kita analisis tersebut belum stasioner, maka dilakukanlah sebuah transformasi agar data tersebut menjadi stasioner. Dalam melakukan transformasi agar data deret waktu tersebut menjadi stasioner, baik itu dalam hal nilai rata-rata maupun varian, dapat dilakukan dengan dua transformasi, yaitu transformasi Box-Cox dan juga transformasi differencing atau pembedaan. Transformasi Box-Cox yaitu dilakukan apabila data deret waktu tersebut tidak stasioner dalam ragam atau varian. Transformasi Box-Cox didefinisikan sebagai berikut. Adapun untuk transformasi differencing atau pembedaan dilakukan apabila data deret waktu tersebut tidak stasioner dalam nilai rata-rata. Ini didefinisikan sebagai berikut. Kajian pustaka yang kedua yaitu terkait dengan model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average, yang mana model ini sering juga disebut dengan metode deret waktu Box-Judkins. Metode ini atau model ini dikembangkan oleh George Box dan Guilin pada tahun 1976. Model ARIMA merupakan gabungan dari model AR atau autoregressive dan model MA atau moving average. Adapun bentuk umum dari model ARIMA ini ada dua. Yang pertama, untuk model ARIMA non-musiman PDQ yaitu sebagai berikut. Yang mana P dan Q ini masing-masing merupakan orde dari AR dan juga MA. 1 min B pangkat D ini merupakan transformasi differencing orde ke D, dan theta 0 ini merupakan parameter konstan. Untuk AT itu merupakan nilai residual pada saat T. Adapun berikut merupakan model ARIMA untuk yang memiliki pola data musiman, itu sebagai berikut. Prosedur dalam pembentukan model ARIMA meliputi beberapa tahapan, yaitu identifikasi model, selanjutnya yaitu estimasi, dan melakukan pemeriksaan diagnosa. Tahap pertama yaitu melakukan identifikasi model. Dalam melakukan identifikasi model ARIMA dapat dilakukan dengan melihat plot ACF dan plot PACF dari data deret waktu yang kita miliki. Secara umum, model dari data deret waktu dapat dinyatakan sebagai model ARIMA PDQ yang stasioner dengan memperhatikan tabel berikut untuk mengidentifikasi model. Berdasarkan model ini ataupun berdasarkan tabel ini, kita akan gunakan model AR dengan orde P apabila plot ACF dan PACF yang terbentuk ini sesuai dengan tabel ini, yaitu kita gunakan model AR dengan orde P apabila plot ACF-nya yaitu menurun secara eksponensial atau disdown, dan apabila plot PACF-nya yaitu terpotong setelah leg P. Begitu juga untuk model MA dengan orde Q dan juga model ARMA dengan orde PQ-nya. Tahapan selanjutnya yaitu estimasi parameter. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk estimasi parameter model ARIMA, diantaranya yaitu metode estimasi momen, metode maksimum likelihood atau MLE, dan metode estimasi least square. Metode momen, di mana metode ini terdiri dari menyamakan momen sampel dengan momen teoritis yang sesuai dan menyelesaikan persamaan yang dihasilkan untuk mendapatkan estimasi parameter yang tidak diketahui. Selanjutnya ada metode maksimum likelihood, yaitu di mana metode ini didefinisikan sebagai metode yang memaksimalkan fungsi likelihood. Adapun untuk metode least square ini yaitu metode
yang dilakukan dengan cara mencari nilai parameter yang meminimumkan jumlah kuadrat residual atau errornya. Tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam pembentukan model ARIMA yaitu melakukan pemeriksaan diagnosa, yaitu ada uji signifikansi parameter. Suatu nilai parameter pada sebuah model harus signifikan untuk dapat dimasukkan ke model tersebut. Secara umum, uji signifikansi parameter dapat dilakukan dengan uji hipotesis, yaitu sebagai berikut. Dengan hipotesis H0 yaitu θ sama dengan 0, H1 yaitu θ tidak sama dengan 0. Adapun untuk statistik ujinya yaitu T sama dengan θ topi per SE θ topi dengan daerah penolakan yaitu tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel atau tolak H0 jika P value kurang dari alpha. Selanjutnya yaitu ada uji kesesuaian model. Uji kesesuaian model ini dilakukan dengan dua uji asumsi, yaitu uji asumsi white noise dan juga uji asumsi normalitas. Yang pertama ada uji asumsi white noise, yaitu bertujuan untuk menguji asumsi white noise pada residual. Dalam uji asumsi white noise ini dilakukan dengan uji L-Jumbox, yaitu dengan hipotesis sebagai berikut. H0 yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan hingga Pk yaitu sama dengan 0 yang berarti residual white noise. H1 yaitu minimal ada 1 Pi yang tidak sama dengan 0 yang berarti residual tidak white noise dengan I, 1, 2 dan seterusnya hingga K. Adapun statistik uji yaitu Q sama dengan N dikali N ditambah 2, sigma I sama dengan 1 hingga K dengan Pi topi kuadrat per N min I. Adapun daerah penolakannya yaitu tolak H0 jika Q lebih dari Q tabel atau tolak H0 jika P value kurang dari alpha. Yang kedua yaitu uji asumsi normalitas. Uji normalitas residual digunakan untuk memeriksa suatu residual AT apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan hipotesis sebagai berikut. H0 yaitu residual AT berdistribusi normal dan H1 yaitu residual AT tidak berdistribusi normal. Adapun statistik ujinya yaitu dihitung sama dengan sub atau nilai maksimum dari Sx min F0x dengan tolak H0 jika dihitung lebih dari D tabel atau tolak H0 jika P value kurang dari alpha. Kajian pustaka selanjutnya yaitu berkaitan dengan analisis intervensi. Seperti yang kita ketahui bahwa peristiwa intervensi itu merupakan sebuah peristiwa yang mempengaruhi pola data terhadap data deret waktu yang kita miliki. Nah, secara umum peristiwa intervensi ini dapat berdampak pada dua kondisi, yaitu kejadian yang berdampak sementara dan juga kejadian yang memiliki dampak jangka panjang atau permanen. Adapun analisis intervensi itu sendiri digunakan untuk menganalisis data deret waktu apabila waktu dari peristiwa intervensi tersebut diketahui, baik peristiwa intervensi yang sementara maupun peristiwa intervensi yang permanen atau jangka panjang. Analisis intervensi itu sendiri memiliki tujuan utama yaitu untuk mengukur besar dan lamanya efek intervensi pada suatu data deret waktu. Adapun bentuk umum dari model intervensi yaitu sebagai berikut. YT sama dengan FIT ditambah NT, di mana YT itu merupakan variabel respon, FIT itu merupakan fungsi dari variabel intervensi pada waktu ke T, dan juga untuk NT itu merupakan model ARIMA noise, yaitu belum adanya pengaruh intervensi. Secara umum ada dua jenis variabel intervensi atau IT, yaitu fungsi step dan juga fungsi pulse. Di mana itu ada fungsi step
merupakan intervensi yang menyebabkan jangka panjang atau permanen pada data pengamatan. Secara matematik, fungsi step pada peristiwa intervensi ini dapat dibentuk sebagai berikut. Fungsi step ini disimbolkan dengan ST. Adapun yang kedua itu ada fungsi pulse. Fungsi pulse itu merupakan intervensi yang menyebabkan perubahan yang sementara pada data pengamatan. Secara matematik, bentuk intervensi fungsi pulse ini yaitu sebagai berikut. Fungsi pulse ini disimbolkan dengan PT. Ada beberapa pola respon yang dapat terjadi pada suatu data deret waktu dampak akibat terjadinya peristiwa intervensi, yaitu diantaranya dampak intervensi yang konstan dirasakan selama B periode setelah intervensi. Pada fungsi step, yaitu intervensi akan terus berdampak secara konstan sebesar omega atau dapat ditulis dengan omega B pangkat B ST. Lalu untuk fungsi pulse, intervensi berdampak sebesar omega hanya saat waktu T atau dapat ditulis dengan omega B pangkat B PT. Selanjutnya, ada dampak intervensi yang dirasakan selama B periode setelah intervensi, tetapi efek yang dihasilkan itu bersifat gradual. Pada fungsi step itu, bahwa intervensi berdampak secara gradual kenaikan atau penurunannya hingga kekonstanan efeknya tercapai. Efeknya dapat didefinisikan sebagai yaitu omega B pangkat B per 1 min delta B ST. Pada fungsi pulse, intervensi memiliki dampak yang gradual tetapi menghasilkan dampak yang berakhir pada waktu tertentu. Dampak tersebut dapat didefinisikan dengan omega B pangkat B per 1 min delta B PT dengan 0 lebih dari atau sama dengan delta lebih dari sama dengan 1. Kajian pustaka selanjutnya yaitu ada tingkat penghunian kamar atau TPK hotel. Dalam industri pariwisata, hotel itu merupakan salah satu sarana akomodasi pokok yang menyediakan penginapan. Secara umum, hotel adalah suatu usaha yang bergerak di bidang akomodasi yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan serta menyediakan pelayanan penginapan, makanan, minuman, serta fasilitas yang lainnya. Berdasarkan kelasnya, hotel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hotel berbintang dan juga hotel non-bintang, di mana hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat menginap dan mendapatkan makanan serta memperoleh pelayanan lainnya dengan di mana hotel tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Daerah. Sedangkan hotel non-bintang berarti yaitu belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Daerah. Adapun TPK atau tingkat penghunian kamar hotel itu didefinisikan sebagai persentase banyaknya malam kamar yang dihuni atau terpakai terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia. Secara umum, untuk mencari persentase TPK atau tingkat penghunian kamar hotel dapat digunakan rumus yaitu sebagai berikut. Yaitu persentase TPK sama dengan jumlah kamar terjual dibagi jumlah kamar tersedia dikali 100%. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan yang relevan terhadap peneliti yang akan dilakukan, yaitu ada beberapa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Cindy Dwi Pratiwi pada tahun 2019 tentang peramalan tingkat penghunian tempat tidur hotel bintang 3 di Kamar Surakarta dengan metode Auto-Regressive Integrated Moving Average atau ARIMA, di mana hasil dari penelitian yang telah dilakukan tersebut diperoleh model yang paling baik untuk peramalan yaitu IMA 11 dengan MSE terbesar yaitu 40,70 serta hasil peramalan diperoleh untuk bulan Januari
yang dilakukan 2018 hingga bulan Mei 2018 yang dilakukan, yaitu mengalami peningkatan setiap bulannya. Selanjutnya yaitu ada penelitian oleh Serina Artaryani Sukriyanto dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya yaitu peramalan indeks saham LQ45 pada masa pandemi COVID-19 menggunakan analisis intervensi, di mana hasil dari penelitian ini adalah metode peramalan menggunakan model intervensi fungsi step, dan peramalan dari indeks saham ini menghasilkan indeks yang cenderung konstan yang berkisaran pada indeks saham sebesar 883 hingga 884 dengan nilai galat peramalannya yaitu sebesar 7%. Dan selanjutnya ada pula penelitian yang dilakukan oleh Fauza Hikmawati dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul Pemodelan Intervensi pada Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia tahun 1986 hingga 2018. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan model intervensi multi-input diperoleh bahwa pengaruh dari peristiwa intervensi kerusuhan Mei 1998 dan kejadian bom Bali II pada Oktober 2005 mengakibatkan terjadinya penurunan wisata mancanegara yang datang ke Indonesia. Adapun pada peristiwa atau kejadian intervensi adanya MPD pada Oktober 2016 dikatakan bahwa peristiwa tersebut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada 3 bulan setelah diterapkan kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian terapan. Dan untuk jenis dan sumber datanya yaitu berupa data sekunder, data tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Bali pada periode Januari 2008 sampai dengan November 2021 yang berjumlah 167 data, yang dimana sumber dari data ini berasal dari website resmi Badan Pusat Statistika. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan metode analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis intervensi. Adapun langkah-langkahnya yang dilakukan dalam menganalisis data diantaranya yaitu yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data ini yaitu pengumpulan data tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Bali dari website resmi Badan Pusat Statistika atau BPS. Yang selanjutnya yaitu plot data. Plot data ini yaitu dengan membuat plot serta mendeskripsikan data tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Bali yang sudah diperoleh. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengelompokan data. Pengelompokan data ini dilakukan dengan membagi data berdasarkan waktu terjadinya intervensi, yaitu data 1 dan data 2, di mana data 1 itu merupakan data sebelum terjadinya intervensi, dan data 2 adalah data dari intervensi hingga data akhir. Apabila pengelompokan data sudah dilakukan, langkah selanjutnya yaitu pembentukan model ARIMA noise atau model ARIMA yang belum terjadinya intervensi. Dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu yang pertama pemeriksaan stasioneritas data, yang kedua identifikasi model, yang ketiga estimasi parameter dan uji signifikan parameter, yang keempat uji kesesuaian model, dan yang kelima pemilihan model terbaik. Setelah melakukan pembentukan model ARIMA noise atau sebelum terjadinya intervensi, langkah selanjutnya yaitu pembentukan model intervensi. Dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu yang pertama menghitung dan memplot residual respon, yang kedua identifikasi model intervensi, ketiga yaitu estimasi parameter dan uji signifikan parameter, dan yang keempat uji kesesuaian model. Setelah melakukan pembentukan model intervensi dan diperoleh model intervensi, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan peramalan atau menghitung peramalan tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Bali dengan menggunakan model intervensi yang sudah terbentuk tersebut.
Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dan segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om.